Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Salimati Sada dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 29. Nama saya Nilia Akmalia Abadi dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 23. Nama saya Melina Ziggy Rusda dari kelas 12 IPS 3 nomor absen 3. Nama saya Dwi Alusari, kelas 12 IPS 3 nomor absen 8. Nama saya Cindy Fani, kelas 12 IPS 3 nomor absen 06. Kelompok kami di sini akan menjelaskan tentang persatuan dan kesatuan masa Orde Baru. Persatuan dan kesatuan pada masa Orde Baru. Kepemimpinan Presiden Soekarno berakhir di masa Orde Lama dan digantikan oleh presiden yang baru, yakni Bapak Soeharto. Dari kepemimpinan Bapak Soeharto ini berlangsung selama 32 tahun, yang mana di sini ada berbagai kebijakan-kebijakan yang diterapkan oleh Presiden Soeharto. Nah, kebijakan itu ada kebijakan ekonomi, kebijakan politik, dan kebijakan hukum. Selain ada kebijakan tersebut, ada trilogi, yang mana trilogi itu sebagai pembangunan di negara Indonesia. Bidang ekonomi. Penyelenggaraan ekonomi tidak didasarkan pada pasal 33 Undang-Undang Dasar 1945. Terjadinya praktik monopoli di ekonomi. Pembangunan ekonomi bersifat sentralistik sehingga terjadi jurang pemisah antara pusat dan daerah. Pembangunan ekonomi dilandasi oleh tekad dan kepentingan individu. Kebijakan politik. Kekuasaan berada di tangan eksekutif. Presiden sebagai pelaksanaan undang-undang kedudukannya lebih dominan dibandingkan dengan lembaga legislatif. Pemerintahan bersifat sentralistik, maka berbagai keputusan disosialisasikan dengan sistem komando. Pemerintahan Orde Baru dengan memandang bahwa sistem pemerintahan Orde Lama telah menyimpang terhadap pelaksanaan UUD 1045 dan Pancasila. Orde Baru berupaya untuk memperbaiki sistem pemerintahan dari Orde Lama. Kebijakan hukum bersifat kebal terhadap penguasa dan konglomerat yang dekat dengan penguasa. Supremasi hukum tidak dapat ditegakkan karena banyak oknum penegak hukum cenderung memihak orang tertentu. Pemerintahan Orde Baru berupaya untuk berpedoman pada trilogi pembangunan. Adanya trilogi pembangunan, yang mana trilogi ini adalah rencana bangsa yang digelontorkan Presiden Soeharto untuk mewujudkan tujuan negara sebagaimana amanat pembukaan UUD 1945. Namun, tujuan negara itu harus dicapai dengan berdasarkan Pancasila. Trilogi pembangunan antara lain: 1. Pemerataan pembangunan dan hasil-hasilnya. 2. Pertumbuhan ekonomi yang cukup tinggi. 3. Stabilitas nasional yang sangat sehat dan dinamis. Selain beberapa kebijakan tersebut, ada beberapa kebijakan pembangunan Orde Baru. Pertanian. Pemerintah Orde Baru dititik beratkan pada pembangunan di sektor pertanian yang tujuannya mengejar keterbelakangan ekonomi melalui proses pembangunan sektor pertanian. Pendidikan. Ada 3 hal yang patut dalam bidang pendidikan masa Orde Baru adalah pembangunan sekolah dasar Impres, program wajib belajar, dan pembentukan kelompok belajar atau kejar. Program Keluarga Berencana atau KB masa Orde Baru dilaksanakan program untuk pengendalian pertumbuhan penduduk yang dikenal Keluarga Berencana atau KB. Pengendalian penduduk dimaksudkan untuk meningkatkan kualitas rakyat Indonesia dan meningkatkan kesejahteraan. Program Kesehatan Masyarakat atau Posyandu. Pada tahun 1984 dikembangkannya pos pelayanan terpadu atau posyandu tersebut, yaitu pengembangan dari pos penimbangan dan kurang gizi. Perkembangan puskesmas menampakkan hasilnya pada era masa Orde Baru. Salah satu indikatornya ialah semakin baiknya tingkat kesehatan masyarakat pada masa Orde Baru itu.